Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ahmad, kelas A01 dengan NIM 2010-1272-10001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual. Langsung saja, yang pertama, definisi anak dengan hambatan intelektual. Anak berkebutuhan khusus tunagrahita merupakan anak dengan keterbelakangan mental atau memiliki kemampuan intelektual umum di bawah rata-rata. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik lamban dalam mempelajari hal baru, lamban dalam mengerjakan tugas-tugas sederhana, mempunyai kesulitan dalam mempelajari dengan kemampuan abstrak, serta cepat lupa dengan apa yang baru dipelajari. Jika tanpa latihan terus-menerus, anak tunagrahita bahkan kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tunagrahita berat sangat sulit untuk mengurus diri sendiri seperti berpakaian, makan, mengurus kebersihan diri, dan latihan khusus dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak dengan hambatan intelektual. Yang pertama, ringan, rentang IQ-nya 55-70. Yang sedang, rentang IQ-nya 40-55. Yang parah, rentang IQ-nya 25-40. Dan yang mendalam, rentang IQ-nya di bawah 25. Selanjutnya, yang ketiga yaitu karakteristik anak dengan hambatan intelektual. Pertama, keterbatasan fungsi intelektual. Intelektual merujuk pada siswa yang umumnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, memerhatikan informasi yang didapat, berpikir secara abstrak, mengingat informasi dan sesuatu yang penting, dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Seorang siswa walaupun dia memiliki keterbelakangan mental, tetap saja dia memiliki dua kemampuan secara intelektual dan kecerdasan untuk mengingat yang diperoleh dari belajar yang diulang-ulang. Kedua yaitu motivasi. Penelitian tentang motivasi anak hambatan intelektual menemukan bahwa anak yang memiliki motivasi rendah sering memiliki kesalahan secara terus-menerus. Motivasinya untuk memecahkan masalah rendah disebut outer directedness, yaitu tidak mau diarahkan, tidak percaya akan solusi, dan selalu meminta orang untuk memberikan petunjuk. Ini adalah kekhawatiran yang sangat penting untuk murid yang memiliki keterbelakangan mental. Itu bisa disebut IB dan Ziller 1998 karena tidak outer directedness dapat membuat murid keterbelakangan mental mudah dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, keterbatasan dalam adaptasi tingkah laku. Keterbelakangan mental memiliki arti bahwa seorang yang memiliki keterbatasan secara menyeluruh dalam mengekspresikan konsep sosial, keahlian kehidupan sehari-hari, dan sulit beradaptasi. Adaptasi tingkah laku merujuk pada performa dari individu yang memiliki keterbatasan dalam menerima ekspektasi di lingkungan sekitarnya. Adaptasi tingkah laku berubah menurut usia seseorang, budaya seseorang, kebutuhan lingkungannya untuk menentukan atau memiliki keterampilan hidup. Hendaknya guru dan tenaga ahli lainnya fokus pada memberikan keahlian konsep, keahlian sosial, keahlian praktek, kehidupan sehari-hari siswa. Kepercayaan diri dapat membentuk siswa untuk dapat bertindak bebas dari tekanan internal maupun eksternal, mampu memilih keputusan, mengambil keputusan, pemecahan masalah, dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu yang keempat, tentang hasil identifikasi. Dengan identifikasi anak, nama, tujuan, tentang tanggal lahir pelajar baru 2 Juli 2009, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, anak kandung, jumlah saudara, anak pertama dari 2 bersaudara, sekolah SDN 1 Gunung Paikan, kelas 6 SD, alamatnya Jalan Pokok Mufakat nomor 13, RT 3 RW
membahas motorik halusnya kurang seperti terlihat pada kemampuan menulis, memotong itu tidak, kemampuan motorik kasarnya kurang seperti terlihat pada kemampuan berjalan itu tidak, keterlambatan dalam perkembangan bahasa itu tidak, pembedaran kata sedikit itu tidak, kesulitan dalam artikulasi kata itu tidak dapat tergaul pada atau bermain dengan teman-teman sebayanya itu tidak, bergaul dengan anak yang lebih muda itu ya, suka menyendiri tidak, mudah dipengaruhi orang lain itu tidak, memiliki sikap egois itu tidak, mampu diajak interaksi dan komunikasi sederhana itu bisa, mengatakan sesuatu dengan apa adanya jujur itu ya, terdapat kontak mata jika dia berbicara ya, mampu berkomunikasi dua arah walaupun responnya lambat itu tidak, itu ya. Pada aspek akademik masih mampu membaca menulis dan berhitung sederhana ya, tidak dapat berpikir secara abstrak itu ya, lebih banyak belajar dengan membeo itu tidak, dari hari ke hari membuat kesalahan yang sama itu tidak, sulit memusatkan perhatian itu ya, minat belajar kurang itu tidak. Selanjutnya pada instrumen ke-23 cenderung cepat lupa itu ya, sulit membuat kreasi baru ya, rentang perhatian pendek yaitu ya. Selanjutnya perilaku adaptif, kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar itu tidak, sulit menyesuaikan diri dengan situasi itu tidak, kurang mampu mengurus diri sendiri, merawat diri, memelihara dan memimpin diri iya, soalnya anaknya kalau mandi sama ibunya, mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu tidak, melakukan perilaku adaptif, tidak sesuai dengan lingkungan seperti meludahi, memeluk, mencubit, memukul, biasanya iya karena orangnya usil, mudah terpengaruh ke dalam tingkah laku yang kurang baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual itu tidak, dan terakhir kesulitan dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari itu tidak. Selanjutnya kelima, informasi perkembangan anak. Dari kognitif, dari hasil identifikasi yang dapat dilihat bahwa anak tersebut memiliki kemampuan yang baik dan memperhatikan orang lain saat diajar mendalam, kemampuan dalam mengingat informasi yang diterima tergolong baik yang didukung ingatan jangka pendek untuk memulai tindakan dan ia cukup tenang menghadapi situasi yang menyesak. Dari aspek bahasa, dari hasil identifikasi yang dapat dilihat bahwa Ridwan mengalami kesulitan di beberapa aspek yang mengungkapkan kemampuan inteligensi. Kemampuannya adalah memahami informasi yang dicerna membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan kosakata yang kurang sekali saat dia menjelaskan, dan beberapa kata yang seharusnya sudah dipahami. Dia juga kurang mampu memahami suatu peristiwa secara detail. Dari aspek emosi, dari investigasi yang dilakukan dapat diamati bahwa anak tersebut memiliki emosi yang cukup kurang baik. Nah, sekolahnya terdapat anak-anak yang sering diusilin, dan kalau bermain biasanya dia memukul kawannya tetapi dalam candaan. Meskipun begitu, itu bisa saja membuat mental anak menjadi suatu masalah. Tapi dengan adanya kasih sayang orang tua dan guru di sekolah yang diberikan akan membuat Muhammad Ridwan bisa mengontrol. Selanjutnya pada aspek sosial, hasil identifikasi yang didapatkan dalam observasi bahwa Ridwan memiliki sosial yang baik dalam hal sosial. Hal itu dapat dijelaskan melalui kemampuannya interaksi sosial ketika berinteraksi dengan teman sekolahnya, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, meskipun dia seorang tunanetra. Selanjutnya pada fisik motorik, dari identifikasi yang kami lakukan, saya dapat amati bahwa Muhammad Ridwan memiliki fisik motorik yang baik. Dari itu dapat dilihat saat anak kami menyuruhnya dalam menulis, dan Muhammad Ridwan juga bisa melakukan aktivitas yang tergolong dalam motorik seperti berjalan, berlari dan melompat. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan
Kesimpulannya, karakteristik anak tunagrahita dilihat dari karakteristik belajar dan sosial serta perilaku anak yang diidentifikasi dan diobservasi, yaitu Muhammad Ridwan yang berumur 14 tahun yang menduduki kelas 6 SD. Muhammad Ridwan diidentifikasi sebagai anak penyandang tunagrahita berkategori ringan. Hasil observasi perkembangan anak tersebut yaitu Muhammad Ridwan memiliki pengaruh positif dalam hal kognitif, sosial, dan fisik motorik. Hal tersebut dijelaskan melalui kemampuannya dalam berkomunikasi, bisa mengontrol emosi, memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, dan memiliki kemampuan fisik motorik yang baik. Anak tersebut memiliki pengaruh negatif dalam hal emosi juga dan bahasa, karena menerima dan memahami informasi tergolong lama dan sedikit. Dari aspek emosi, dia sedikit usil meskipun dia mendapat pendidikan yang layak dan memiliki kemampuan menganalisa dengan baik. Itu saja presentasi dari saya. Salah hilaf